Ya silakan, iya yang mau menyampaikan isi hatinya atau dia silakan. Yang gampang-gampang aja ya Pak. Wah, saya nih saya udah ini. Dulu pakai mix tetap ya kedengeran Suara gua kenceng. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tentang kita menjaga keluarga ya Ustaz ya. Anak saya dua, Laki berdua. dua ya sepasang laki perempuan. Mulai dari kecil tuh usia 4-5 tahun tuh saya ajak sholat di masjid. Ya. Bahkan begitu SMP anak saya laki-laki itu aja nih mau sholat. Dan kayaknya sih sebagian masyarakat di tempat saya itu ya agak kagum dengan suara anak saya. Tapi sekarang ini kok susah banget saya udah keluarga susah. Begitu juga dengan istrinya. Saya seperti Ustaz bilang juga tadi cewek bahkan marah. Saya bilang nggak mau apa, saya bilang sekarang Lu nanya mana kayak? Kamu lu apa ya? Lu tahu. Aja mana lu? Salah. jadi bisa. maksud saya kiatnya biar itu kembali lagi seperti dulu Ustaz. Ya. Demikianlah dari waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Pak yang namanya hidayah itu kan dari Allah ya Pak ya. Selama Allah belum memberi hidayah, ya selamanya kesempatan kita untuk memberikannya nasihat. Itu aja Pak. Jangan pernah berhenti. Yang kedua, niatnya ingat masa lalu Pak, ingatin masa lalu. Biasanya kalau orang tua itu ngasih ke anaknya itu ingat masa lalu. Ya, saya juga begitu sama adik saya Bu. Pak Bu. Saya sama adik saya begitu juga. Waktu adik saya bandel, saya ingat masa lalu aja dulu. Ya, dia ketika dia lagi bersedih sendirian tuh dia merenung gitu. Baru ingat bapak, baru dia merasakan itu kesedihannya. Ya, yang ketiga ajak hiburan Pak, tamasya Pak. Ya bisa hiburan yang di keluarga, ya pokoknya hiburan aja. Nanti di situ heart to heart lah. Kalau masih kecil sebelum tidur bisa kita usap-usap, kalau gede ya kalau masih kecil kan kita usap-usap sambil doa. Sebelum anak kita terlelap itu, saya di situ mau doa aja Bu. Saya doain di situ. Ya urusan nanti Allah mau ijabah itu kita udah berusaha. Jadi itu Pak pengalaman saya Pak. Jadi hidayah dari Allah sama seperti Abu Thalib. Abu Thalib itu kan ayah angkatnya Nabi Muhammad. Selama Allah belum kasih hidayah, sampai ketika beliau sakaratul maut, Rasulullah bilang, ayo ucapkan kalimat tauhid, kamu nggak bisa. Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, Allah berfirman, ya kamu tidak bisa memberikan hidayah sekalipun dia orang yang kamu sayangi. Maka dari pertanyaan Bapak ya, dari pertanyaan Bapak ada cerita Bu, tapi nanti di akhir ceritanya Pak ya. Gitu ya Pak. Ya, jangan pernah berhenti terus. Ya boleh kasih pengingat, ada SMS keluarga, ada WhatsApp keluarga. Nah, kasih aja itu nasihat-nasihat singkat. Iya, pesan-pesan singkat aja. Bapak nggak berdosa dan gugur kewajibannya ketika menasehati. Oke, kalau Bapak diam aja ya berarti Bapak mengulaikan tanggung jawab. Kadang-kadang kalau saya emosi, istri saya selalu bilang, Pak, yang penting lu udah nasehatin. Nah iya, nah, emosi mah bukan solusi itu ya. Malah jadi apa? Kalau dia orang gede karena apa? Dia bilang dia Pak. Oke, lanjut yang kedua. Tapi ini juga Pak Ustaz. Bapaknya juga. Ya. Saya nasehatin dia. Enggak mau juga dengar. Terserah kata dia. Iya. Nanti saya ajarin doa buat anak, ada doa yang pendek buat anak. Ayo, ada lagi. Satu lagi. Yang gampang. Saya buka ya. Saya buka ya Bu. Waalaikumsalam. Saya punya teman pengajian sama ikut kajian, pokoknya bareng-bareng kita bareng-bareng. Terus dia punya anak 4. Salah satunya ini tiba-tiba dia kayaknya nggak mau sholat, nggak mau apa gitu. Pada
dianya ikut masuk Kristen Pak Ustaz. Padahal ibunya kan udah usaha, dia pakai guru ngaji sampai lulus SMA, ya katanya pergaulannya sama begini-begini ya, macam-macam lah, ya, padahal dipanggil sama ibunya. Terus sekarang nih ibunya nih ya curhat nih karena ngeliat anaknya kayak gitu ya, doa di segala macam. Ustaz, kalau ketemu kita tuh ya dia cuma curhat, tangis kan masalahnya itu. Terus dia sendiri bingung harus gimana ya, kayaknya saya udah tahajud, udah macam-macam. Ya udah, saya bilang jangan penting. Jadi saya salah, kayaknya saya nggak salah gitu. Dari kecil anak ini sampai kuliah, saya didik agama, manggil guru, segala upaya. Tadinya pakai jilbab Ustaz, tiba-tiba nggak mau pakai jilbab, tapi di rumah terus sih memang nggak bergaul gitu. Tapi dia lihat-lihat di dekoratif tuh kayaknya suka lihat di YouTube, belajar gitu kan. Nggak tahu deh anak itu ibunya tuh kenapa gitu, anak bisa kayak gitu. Terus gimana saya sebagai teman gitu ya, kayaknya saya kan nasehatin sama dia, ya harus sabar, banyak doa. Ya dia udah jalanin, tapi ya gimana, saya juga sedih juga ya Ustaz kalau benar begitu. Ya udah bagaimana, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sebenarnya tugas tanggung jawab ibu atau ayah ya, yang anaknya yang tidak taat kepada Allah, termasuk tadi yang keluar ya, ya terus dinasehati biar dia sadar kembali. Tapi kan karena punya usaha, ada kadang berhasil, kadang ya sekali bernabi SAW saja nasihatin pamannya juga belum berhasil. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man. Sesungguhnya engkau ya Rasul tidak dapat memberikan hidayah meski kepada orang yang kamu sayangi, tapi Allah lah yang memberikan hidayah. Nah, oleh karena itu sekali lagi perlu dijelaskan bahwa kalau ada keluarga kita murtad ya, keluarga teman dari murtad, lantas kita anggap ikut berdosa juga, atau bahkan sampai 7 turunan, nggak boleh. Jadi nggak selama itu bukan kemauan kita. Udah kamu keluar, enggak kan? Kemauan dirinya sendiri. Apalagi dia sudah balik. Ya tinggal kalau dia orang tua terus nasihatin sampai dia kembali lagi. Gitu. Yang kalau ujian, yang namanya ujian itu, ketika dia sabar menerima ujian, bahkan pahalanya adalah tidak ada batasnya. Berarti pahala orang yang sabar dalam ujian itu pahalanya luar biasa, tanpa batas. Di sabar itu nggak ada batasnya, nggak ada. Karena ada orang berbahasa apa? Sabar ada batas. Nggak, sabar itu nggak ada batas. Itu sabar aja. Gitu. Biasanya ini kalau saya punya pacar tuh, terus kayaknya dia mau mengikuti pacarnya. Ya. Ini kan bisa. Ya. Di dunia ini yang kayak gitu banyak. Ada gitu. Kalau kakak saya, malah suaminya pernah sebelum nikahnya protestan. Kakak saya yang kedua. Lalu sebelum nikah ya, akhirnya di Islam dan sampai sekarang baru. Jadi gitu ya. Ini berkaitan nih, nyambung. Ini teman bosan aja saya nyampein. Murtad seseorang, diterimanya itu ketika dia taubat. Misalnya nih seseorang A murtad, terus dia tadinya Islam terus murtad, terus dapat hidayah, balik lagi ke Islam. Berapa kali Allah menerima kemurtadan seorang untuk bertobat, Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tobat itu tutup kalau sudah di sini nafasnya. Kalau ruh sudah di sini tuh itu tobat tutup. Kalau masih hidup. Oh dalam ayat ada. Innallakum maladina kafaru summaladina amanu summaladina kafaru summazdadu kufran gitu kan. Ya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menutup pintu taubat seorang selama ruhnya selama dunia ini masih berputar. Ya, tapi kan lagi-lagi hidayah itu perlu dicari.
Iya, karena ini summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah aw asyaddu qaswa. Ini ceritanya Bani Israel yang cerewet. Nabi Musa meminta Bani Israel kan menyembelih sapi, tapi nanya terus, sapinya kayak ini, kayak itu. Meski akhirnya mereka tetap menyembelih kan, wa makadu yaf'alun. Mereka akan menyembelih, tapi Allah Subhanahu Wa Taala kasih stempel mereka. Ya Allah kasih stempel untuk mereka. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah aw asyaddu qaswa. Ya udah, hati orang Bani Israel tadi tuh Allah bikin keras, lebih keras dari batu. Contoh batu aja, satu ditetes-tetesin air lama-lama apa? Bombal. Kalau hati Bani Israel agak kukuh lah gitu kalau kata orang Sunda, tekak gitu lah kalau besar orang besar. Maka kata dia udah pindah lagi, masuk pindah lagi. Khawatir nanti Allah tutup hidayah itu, nggak balik lagi sampai akhirnya dia begitu usia mau gitu. Ya, lagi. Nah, itu ya. Salam. Kemudian yang saya mau tanyakan batasan keluarga itu sampai gimana nih, yang ke atas sampai mana, yang ke bawah dari kita sampai mana, dan kalau keluarga udah ada anak atau apa sekarang balik atau udah nikah, apakah masih tanggung jawab kita? Terima kasih Pak Ustaz. Ini ada di KUA aja ada Pak, stikernya Pak. Ini kalau kita ke atas itu kan berarti bapak, ibu, ya. Lalu kita ke bawah, ini bapak-bapak ke bawah, anak, cucu. Habis itu ke ponakan tuh, kan gak boleh dikawin ponakan kita. Terus apalagi mantu kan tanggung jawab kita juga. Anak, mantu sama dia, cucu. Balik ke situ. Kalau punya kakak perempuan, adik-adik perempuan yang kita wajib nafkahkan. Kalau yang laki-laki tanggung jawab sendiri. Tapi sebagai tugas kita, misalnya orang yang ditua ini, ya akhirnya semua Pak. Akhirnya semua. Gak pernah begini, udah mau ngomong sama kamu aja, sama dia bukan, karena tidak menjadi tanggung jawab, bukan, gak itu. Seperti bapak tadi, bapak pasti nasihatin istrinya juga, istri anak, anaknya, kalau sampaikan ke anakku ya, biar dia tuh kembali lagi kayak dulu. Gak mungkin bapak cuekin juga kan Pak? Iya. Kalau seseorang masih kita udah ingatkan, Iya. Dia wah tidak sesuai dengan Iya. itu kan menjadi Tanggung jawab dia. Betul. batasan itu kan, karena kan ya kalau kita misalnya ya pas ya itu kan di angka ya protes kemakan atau nakal atau apa kita ikuti oke sudah. Iya. Maka kan orang yang balik ya Pak ya, balik mukallaf, dia sudah menanggung akibat dari apa yang dilakukannya. Terlepas dari orang lain itu nasihatin atau tidak. Apalagi dia sudah punya akal sehat. Oh ini hitam, oh ini putih, tahu dia. Tapi kalau kita diamkan, lepas dari tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, katakanlah sebagai seorang paman, itu. Nah nanti, bawa dosanya. iya. Kalau kita diamkan ya. Ya apalagi orangnya masih di sekitar kita, terlihat apalagi sama kita. Ya, saya pahit ya, saya sampaikan pahit. Ya ketika dia nggak terima ya udah. Gitu. Ya ponakannya juga begitu. Saya juga begitu, Ustaz. Iya. Saya nasihatin pada dia. Bisa dia terima juga. Dokter nasihatin dia aja dimarahin tuh. Saya mau berobat kok dinasihatin begitu. Gitu ya. Masih ada? Ayo silakan. Apa yang belakang? Mau nanya lagi Ustaz. Di belakang ya. Ini belakang dulu kan. Satu lagi boleh, satu lagi. Saya mau nanya misalkan begini Pak Ustaz, Dina. kalau misalkan kita satu ibu
lain bapak, terus ponakan dari satu ibu, itu bakal wudhu nggak ya sama kita? Satu ibu lain bapak. Iya, misalnya kita kakak adik nih, terus lain bapak, terus kan kakak kita nikah Batal. sama keponakan kita, sama anaknya kakak yang satu ibu, lain bapak. Saya semua paham. Yang sebapak. Kalau yang ibu aja nggak? Ponakan ibu kan? Iya. Yang laki kan berarti kan? Iya, ponakan saya, kakak saya perempuan nih, terus punya satu ibu dia sama saya, terus dia punya anak laki-laki, terus saya malahnya itu bakal itu nggak? Ini pertanyaannya bikin Itu kayaknya ya. bapak itu. Ribet-ribet Iya, ya. kan. Ya, Ponakan sama ponakan ya. ponakannya Iya. lagi. Seibu. Panjang kan? Lain nasab kalau itu lain bapak. Iya, Ini ada nih. Kalau di KUA aja ada stikernya gitu. Seayah, seibu. iya. Ya kalau saudara seibu saja, anak saudara iya. Pak, dia ponakan ya maksudnya ibu ya? Ya, tidak batal bu, tidak batal. Kalau seayah seibu ya, seibu saja ya. Seibu, saudara seibu. Ini anak saudara atau anak saudari ponakan. Itu tidak satu perut. Iya. Mana yang mahram kita tuh ya? Iya. Nanti nih, ada berat. Nah, ada sini gambarnya tuh. Tadi Lengkap. ini mau satu dari. Siapakah mahram kita dari nasab? Nih bapak ibu nih ya, ibu, saudara. Dikasih aja gambarnya ya. Bukan mahram tidak bernikahi. Kita deh bu, cari dulu ya bu. Kalau istri kita aja bu, saya batal wudhu kalau istri, karena istri itu muhrim. Kalau yang tidak batal wudhu berarti kamu boleh dikawinin. Saya ngaji pak sama istrinya sekarang nggak apa? Kalau mazhab Imam Syafi'i batal. Udah begini aja Tat, nanti Ustaznya gue suratin tuh. Ya, ini ada gambarnya. Nanti bu ya, ini Oke, cari yang dulu, mahram tuh ya, ini Iya, iya. ada Cari gambarnya. dulu, Ustaz. Baru satu lagi. Ini dari Kementerian Agama ini lengkap. Siapakah mahram nasab kita? Nah, nanti ibu saudara seibu, ibu punya saudara perempuan, lalu dia punya anak laki-laki gitu ya. Itu ponakan kan? Iya. Nah, dia laki-laki ya. Mahram namanya. Namanya mau gila. Bibi gampang ya. Bibi ya. Iya, pertanyaan di belakang ya. Lah, bapak aja di belakang. Silakan. Satu lagi. Laura. Ayo Laura, silakan. Linda tadi punya catatan pertanyaan belum ditanya. Izin Pak Ustaz. Iya. Tadi nama saya disebut juga Pak Ustaz. Cuma yang disebut tadi malaikat Yakub. Kalau ini pensiunan Pak Yakub. Sunan Lurah Ustaz. Anak dua Pak Ustaz. Ya. Tadi kan temanya yang saya tangkap adalah supaya mengakuikan keluarga inti ataupun keluarga besar. Iya. Ini yang saya mau tanya pendapat Pak Ustaz. Saya walaupun ada aset sedikit gitu, walaupun tipe 21 Pak Ustaz. Saat ini kan anak saya 2. Kalau saat masih belum berkeluarga kan masih bisa saya langsung tanggung jawab. Tapi kalau misalnya sudah beristri, sudah tidak kan mungkin agak beda. Dan kaitan masalah pembagian aset Pak Ustaz, apakah diberikan pada saat saya masih ada, artinya jatuh hibah, ataukah pada saat saya sudah meninggal biar diserahkan ke ahli waris saja? Itu untuk meminimalisir terjadinya pertikaian. Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau masih hidup juga nggak apa-apa, nggak usah diurus. Cuma kalau bapak diurus kan bapak mau tinggal siapa, diakuin anak gimana? Misalnya masih hidup nih, udah nih dok, kamu yang ini untuk kamu nih kakakmu ya, terus sekarang kamu urus suratnya. Nah, kalau bapak mau numpang sama anak nggak apa-apa, misalnya gitu. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kalaupun kita nanti sudah nggak ada, mereka sudah selesai tuh urusan sertifikat dan lain-lain. Karena kaitannya begitu nanti di BPN ditanya, ini aktenya hibah, waris, gitu. Ya memang biayanya berbeda sih Pak, gitu. Kalau bapaknya mau nanti kalau saya sudah meninggal, silakan kamu urus itu boleh.
semuanya dua-duanya pilihan, itu pilihan aja. Kalau untuk memudahkan anak biar anak merasa kita rangkul betul ya boleh. Nih, surat anak kamu sudah selesai. Baru ya silakan. Ayah masih tinggal di rumah yang kamu tempatin ya, atau punya rumah kamu. Apalagi anaknya baik, sayang, mau nggak? Ya gitu kan? Ya. Begitu ya Pak ya? Silakan Bu, pakai itu mikrofon. Sudah zuhur ini gimana? Lanjut. Doa dulu Ustaz. Satu lagi ya. Jadi gini Pak Ustadz, kebetulan anaknya 3. Dia masih hidup, ibu bapak ini anak-anak dikasih dihibahkan. Yang satu ini kebetulan anak laki 2, anak perempuan 1. Yang perempuan ini memang agak banyak karena posisi warisannya hartanya di Jakarta. Yang nomor 2 di Palembang, yang 1 Cilengsi. Nah ini yang 2, ini selalu makan-ngatik yang punya yang perempuan. Kayaknya nggak terima, karena apa? Karena dari pasangannya itu selalu gitu. Jadi gitu. Gimana Pak? Solusinya supaya mereka bisa damai. Saya pernah juga, kan ini belum berhasil sampai sekarang. Nggak apa-apa ya, cerita ya. A, B, laki-laki datang ke saya kedua-duanya, laki-laki, untuk ngurusin tanahnya yang dihibahkan kepada adiknya yang perempuan. Sama itu kasusnya gitu juga. Ya, saya bilang harusnya dikembalikan dulu ke pokoknya. Kalau mau hibahnya harus rata. Rata tuh semuanya legowo dulu. Ya wes kamu ini deh, kamu kan ngurus bapak sampai meninggal, ya wes kamu banyak nggak apa-apa. Karena emang kebanyakan untuk perempuan juga nggak salah Bu. Nggak salah kalau banyak untuk perempuan. Anak-anak yang buat itu sebenarnya Nah. pasangannya nih kalau ada punya duit. Oh ya. Lagi dan urusannya. Ya, perkara urusan tanah itu dikembalikan dulu aja dulu. Ya, al-hajar itu dikembalikan namanya. Hajar dikembalikan dulu. Coba kita ulang lagi misalnya. Oh ternyata ini kamu kelebihan. Ya udah kamu rela kamu kembalikan. Ya rela karena kelebihan gitu. Ya udah aku bayar kelebihan ini. Gitu dulunya. Tapi kalau misalnya kasus yang ini Pak Ustaz udah kelebihan. Ulang. Iya. Kalau jadi kelebihan, lalu kata yang kurang, ya udah nggak apa-apa. Kalau lagian kamu ini memang harusnya banyak karena kamu yang ngurusin bapak misalnya. Harus begitu. Ya, jangan sampai urusan tanah milik komersi kan Iya Ustaz. Betul. Iya. Ya, saya aja contoh bisa ngitung misalnya nih ya, ada tanah 240 meter, ibunya 1/8 dari 240 adalah 30 meter. Anak laki 3 itu masing-masing dapat 42 meter. Nah perempuan sisanya 21 meter. Tadi kan ternyata ada sisanya adalah 1,5 kali 13 meter. Ya kita semua sepakat nih, itu susah dihitungnya. Kasih apa sebatas? Terus makan dibayarin nggak? Nggak usah, biarin itu. Dia terakhir hemat gitu. Jadi kakak-kakaknya perlu begitu. Kalau misalnya pasangannya ngomong gitu bahasanya, tahu aja udah kan dari yang lain. Mau dikit mau banyak yang namanya warisan habis. Iya. Dibagi secara agama bagus, habis. Dibagi enggak secara agama juga habis. Cuma kagak ada. Itu tadi yang di kuburan apa? Tanahku mana? Jadi sengketa. Karena hartanya pasti ditanya sama apa yang di kuburan. Jadi kuburan mana hartaku yang dibagikan dengan cara yang bagus. Iya. Baik Bapak Ibu, rasanya kurang puas ya. Nanti di kesempatan lain boleh itu lewat Zoom meeting juga nggak apa-apa. Ngaji lewat Zoom meeting nggak apa-apa. Zoom meeting yang sempat ngaji Quran apa gitu loh. Kan kalau yang datang banyak gitu.
nanti di lain waktu kita bisa ketemu. Kalau ada sumur di ladang, Jakartanya di mana? Mana tahu? Ciganjur. Cinanya juga. Ciganjur. Nanti udah kelar baru nanya udah kelar. Ya udah. Ciganjur. Ya. Kami satu. Siap, boleh. Kopi sehat jaga karsa. Yuk kita berdoa, tundukkan kepala. Yang pertama untuk diri kita sendiri ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kita keteguhan iman dan Islam. Yang kedua untuk keluarga kita yang di rumah, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, anak keturunan kita, semoga mereka semua selalu dalam bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya man ilmuhu bihali an su'ali aswi jismi wa bani wa mali wa ayali wa jirani. Allahumma ya mufarijal hamdi wa ya kashifal ghammi ahina salimi wa tawaffana mu'minin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz atas kajiannya. Semoga apa yang disampaikannya dapat menambah ilmu pengetahuan agama kita semua. Mari kita tutup kajian kita hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid dulu. Ya.